Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in. Ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah fikih atau cara-cara kita beribadah kepada Allah. Kita sudah sampai hadis yang kelima di bab taharah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi. Janganlah sekali-kali di antara kalian kencing di air diam. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Tsumma yaghtasilu fihi, kemudian mandi di dalamnya. Wal Muslim, di Muslim, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Janganlah di antara kalian mandi di air diam dalam keadaan dia junub. Nah, Asyarhul ijmali, sarah atau penjelasan hadis secara global. Li syariatil islamiyah, syariat Islam ini inayatun kabiratun, punya perhatian yang sangat besar, bitoharati, terhadap toharoh, kesucian. Kalau kebersihan namanya nadofah. Jadi ada kebersihan, ada kesucian. Belum tentu orang yang suci itu, belum tentu orang yang bersih itu suci atau kondisi toharo. Nah, kalau toharo itu sudah bebas dari atau terlepas dari kotor dan hadas. Misalnya orang kencing, setelah kencing dia hilang kotornya, sudah bersih, nadofah namanya. Tapi dia belum toharo. Toharonya dengan berwudu atau tayamum. Wal bu'du, dan Islam itu sangat besar perhatiannya terhadap sangat besar perhatiannya untuk menjauhkan an asbabid darari, menjauhkan dari sebab-sebab yang membahayakan. Wa fi hadzal hadisi, maka di hadis ini contohnya atau buktinya, ya baru Abu Hurairah mengabarkan radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam
Naha nahyan muakkadan, melarang dengan larangan yang kuat atau sangat sangat melarang. Melarang apa? Anil bauli fil ma'idaim ar-raqid, yaitu kencing di air yang diam. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Begitu kolam mungkin. Nah, di Indonesia masih banyak pondok-pondok yang naruh kolam, bikin kolam di tengah-tengah agak besar, sementara santrinya ratusan, ribuan, mandi, nyugur, ya, mereka kencing di dalamnya, mandi di dalamnya. Itu tidak boleh. Li'anna dzalika, karena yang demikian itu tadi talawusihi bin najasah. Karena itu akan menyebabkan bercampur dengan suatu yang najis, wal amrad, dan berbagai penyakit. Allati qad yahmiluha al-baulu, yang dibawa oleh kencing. Berbagai penyakit yang dibawa oleh kencing. Fatadorra kullaman ista'mala hadzal ma, sehingga akan membahayakan orang yang memakai air ini. Wa rubbama yasta'milu hadzal ba'ilu nasahu fayaktasilu minhu. Ada kalanya habis kencing dia di air tadi, dia mandi di dalamnya. Tadi itu kencing di situ, kemudian dia loncat ke kolamnya. Nah, kolam yang habis dikencingi, maka itu menyalahi bimbingan Islam, ajaran Rasulullah yang sangat besar perhatiannya terhadap kesucian dan sebab-sebab yang membahayakan. Fakaifa yabulu bima sayakunu tahuran lahu fima ba'du. Bagaimana dia kencing di air yang mau dipakai bersuci. Nah, kamanaha alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah juga melarang an igtisalil junubi fil ma'ir raqid. Sama juga Rasul juga melarang mandi, orang junub itu mandi di air yang diam. Sehingga sampai ada sebagian ulama fikih itu kalau mau mandi di jeding itu, walaupun pakai gayung ya, itu jedingnya diputar dulu airnya. Nah, itu kesalahan dari memahami. Bunyi hadisnya memang seperti itu. Rasul melarang orang junub itu mandi di air yang diam. Nah, tiba airnya kan diam. Padahal yang dimaksud itu jegur ke dalamnya, itu yang nggak boleh. Li'anna dzalika yalusu al-ma'a bi'ausahin wa aktarin al-janabah. Karena kalau orangnya mandi di air, orang junub itu mandi di air yang diam, maka itu akan mengotori airnya. Nah, jadi dua perkara yang disebutkan dalam hadis 5 ini, larangan kencing di air yang diam, kemudian mandi di dalamnya dalam makna jegur ya. Atau yang kedua, orang junub juga dilarang jegur di air yang diam. Walaupun apa? Tidak kencing. Kenapa? Beda kalau tadi kencingnya yang bikin air itu kotor. Kalau ini junubnya itu yang bikin dia kotor airnya.
manusia tidak pakai itu, fadil karohah, maka hukumnya makruh. Artinya Islam itu benar-benar mengajarkan menjaga kebersihan air, ya. Walaupun airnya tidak dipakai, tidak boleh dikencingi. Kalau air itu diam. Walgha itu adapun BAB, buang air besar, kalbauli, hukumnya sama, dengan larangan kencing. Bal asyad itu keliru, kelebihan hak. Asyad itu artinya sangat. Artinya larangannya lebih dilarang lagi, lebih kuat lagi. Kencing saja dilarang, kencing saja diharamkan, apalagi BAB. Memang syariat Islam itu mengambil yang terbawah, yang terkecil. Seperti Allah katakan, wala takul lahuma uffin. Jangan kepada orang tua itu berkata ah. Berkata ah pada orang tua itu hukumnya haram. Bagaimana hukum, mana dalilnya, bagaimana hukum mencela orang tua atau membentak orang tua, apalagi memukul orang tua? Ya tentu lebih haram lagi, walaupun tidak ada dalilnya. Karena syariat Islam itu ngambil yang paling kecilnya. Yang kedua, jawazul bauli fil ma'il ladzi yajri. Yang kedua, boleh orang itu kencing di air yang mengalir. Di kita banyak di sungai-sungai itu ya. Li'annal baula yajri ma'al ma', karena kencingnya akan mengalir bersama air. Wala yastakirru, tidak menetap. Lakin ingkana fi asfalil ma' ahadun yasta'miluhu, tapi kalau di hilir ada orang yang memakainya, fala yabulan nafi, maka tidak boleh kencing di situ. Li'annahu yakdziruhu alaih, karena itu malah ngotori orang yang memakai. Nah, kalau kita lebih hati-hati ya jangan di situ ya. Jangan kencing di sungai. Walaupun di situ karena bisa jadi kemungkinannya di belakang, di hilir masih banyak orang memakainya. Mungkin nyuci pakaian, mungkin mandi. Nah, itu yang kedua. Berarti boleh kencing di air yang mengalir, yang dihilir tidak dipakai. Nah, yang ketiga, asadisu an-nahyu anil intisali fil ma'id daim. Hadis ini menerangkan larangan atau haram orang junub itu mandi di air yang diam. Dalam arti jegur ke dalamnya. Kalau pakai gayung, boleh. Wa nahyu litahrim, dan larangan ini haram. Ingka nayufsiduhu ala man yastamiluhu minan nas. Kalau airnya itu masih ada orang yang memakainya. Kalau nggak ada orang yang memakainya, fadil karoha, maka hukumnya makruh. Nah, jawaz yang keempat, jawazul iktizal fil janabah fil ma'il jari. Tapi kalau di air yang mengalir, orang junub itu mandi junub itu boleh. Ya. Dan di sini tidak disebutkan, walaupun di belakang, di hilir, ada orang yang memakainya. Al-khamisu yang kelima,
Kamalus syariatil islamiyah. Hadis ini menerangkan sempurnanya atau kesempurnaan syariat Islam. Li'inayatiha bitoharati. Karena perhatiannya terhadap toharah. Wal bu'du an asbabid dorori. Dan Islam itu menjauhkan manusia dari sebab-sebab yang membahayakan. Artinya semua yang dilarang, kenapa dilarang? Karena itu bahaya. Nah, yang diperintah itu karena dibutuhkan. Perhatian, tampi itu perhatian. Zahirul hadis, di zahir hadis di atas, la farqa, tidak dibedakan, bainal ma'il katsiri wal qalili, antara air yang banyak ataupun sedikit. Lakin an-nahyu fil qalili auqat. Hanya saja kalau airnya sedikit, maka larangannya itu lebih keras lagi. Li'annahu asra'u talawusan wa taghayyuran atau taghyiran. Karena kalau airnya sedikit akan lebih cepat tercampuri dan akan lebih cepat berubah. Wal ma'ul katsiru jiddan, adapun air kalau banyak sekali, seperti danau ya. Ada juga kalau kecil apa? Danau kalau kecil apa? Belumbang apa? Apa empang? Nah, kalau danau kan besar, ada Danau Toba ya. Alladzi la yumkinu an yata'atsara bil bauli, yang tidak mungkin berubah air yang besar, yang banyak tadi oleh kencing. Artinya kencing, walaupun satu kampung yang kencing itu nggak merubah baunya, warnanya air tersebut karena saking banyaknya. Nah. Kama'il bahri, seperti air laut. Nah, contohnya air laut. Air laut yang diam. La yadkhulu fin nahyi, maka air laut itu tidak masuk padanya larangan hadis ini. Kenapa? Karena tidak terpengaruh. Walaupun yang kencing banyak, tidak sampai merubah bau dan warna dari air tersebut. Nah, ini hadis yang kelima. Wa amal ma'ud daim, adapun air yang diam, li fatratin muayyanin, dalam waktu-waktu tertentu. Misalnya ada airnya kalau musim hujan. Kamiyatil barki, seperti air lembah atau air empang, allati fil bustan, yang ada di kebun. Nah, kalau barki di sini sama tadi empang ya. Empang yang ada airnya itu namanya barki. Hanya orang nyebut barokah itu dari kata barki ini. Fa in kana yumkinu an yata'assara bil baul, apabila empangnya tadi yang ada di kebun itu terpengaruh oleh kencing atau oleh orang yang mandi junub, terpengaruh itu merubah
warna airnya oleh kencing atau bau kencingnya jadi pesing misalnya, empangnya pesing. Likillatihi, karena sedikitnya, au bad'i urudil ma al-jadid alai, atau karena lambatnya mengalirnya air yang baru. Jadi airnya itu mengalir tapi sangat lambat. Fa'innahu dahilun fin nahyi, maka ini termasuk yang dilarang. Nah, wa illa fala yadharu duhulu fi, kalau enggak seperti itu enggak masuk ke dalam larangan. Wallahu alam. Jadi yang jadi ukuran ini berubah atau tidaknya air tersebut oleh kencing. Nah, yang berubah apanya? Baunya ataupun rasanya atau warnanya. Nah, itu hadis yang kelima. Kita lanjut al-haditsus sadis. Hadis yang keenam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sama ya, hadis dari Abu Hurairah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau ada anjing syariba minum di bejana kalian, falyaghsilhu sab'an, maka cucilah 7 kali. Wali Muslim aulahun nabi turab, di Muslim ada tambahannya, pertama dari yang 7 itu pakai debu. Walahu fi hadis Abdullah bin Mughaffal, ada juga hadis dari Abdullah bin Mughaffal. Kalau tadi dari Abu Hurairah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iwan, tidak. Kalau di hadis Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah SAW bersabda, idza walago al-kalbu. Kalau yang dari Abu Hurairah, syariba itu minum, walago itu artinya menjilat. Apabila ada anjing menjilat fil ina'i, di bejana kalian, Wagsilu sab'an, maka cucilah bejananya itu 7 kali. Wa afiruhu as-saminatu biturab, campuri yang ke 8 itu dengan debu. Nah. Penjelasan hadis secara global. Jadi ada tadi itu terjemah ya. Kemudian lanjutnya syarah, penjelasan secara global. Kemudian yang terakhir faedah hadis. Asyarhul ijmali, penjelasan hadis secara global. Asyariatul Islamiyatu, syariat Islam ini,
min ladun hakimin khabir. Berasal dari yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Ini nama Allah ya. Alimun yang maha mengetahui. Tiga-tiganya ini nama Allah. Bima yang taju an ba'ti mahluqatihi min adrarin. Fawaidul hadis kita lanjutkan. Itu faedah hadis. Faedah hadis yang ke-6 ya. Apabila ada anjing minum atau menjilat. Yang pertama, anna lu'abal kalbi, bahwa air liur anjing, airiku najasun, bahwa liurnya itu najis. Tapi khilaf ini, kalau sebagian ulama mengatakan tidak najis. Jumhur mengatakan najis karena kalau ada perintah mensucikan, tidak akan diperintah untuk disucikan sesuatu yang tidak najis. Kalau ada perintah mensucikan, berarti karena itu najis. Tapi ulama Malik itu mengatakan tidak najis. Karena di situ kalau diperintah di hadisnya ya, hadisnya ini kan kalau dari jumhur, kenapa 7 kali? Karena sangat najisnya gitu, ya. Tapi dibantah oleh Malikiyah, oleh ulama Madinah. Itu sebenarnya enggak najis itu. 7 kali itu namanya ta'abbudi. Ta'abbudi itu ya beribadah dengan 7 kalinya itu. Sama dengan kita sholat Isya 4 rakaat. 4 rakaatnya itu ta'abbudi namanya. Tidak boleh orang itu sholat Isya 3 rakaat misalnya. Nah 4-nya itu ta'abbudi. Sama ini juga 7 kalinya itu namanya ta'abbudi. Bukan karena najis. Karena ada yang lebih parah dari liur. Ini kan liurnya ini. Kencingnya anjing gimana? Kotorannya. Tapi kok nggak ada hadis yang mengatakan dicuci 7 kali. Kalau kena anjing, kena BAB-nya, kena kotoran anjing, kena kencingnya anjing, nggak ada perintah untuk mencuci 7 kali. Artinya khilaf. Nah ini penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau ikut pendapat jumhur. Perintah mencuci 7 kali itu karena najisnya. Wa kadzalika kullu ma yahruju min badanihi. Nah ini demikian juga kata beliau, semua yang keluar dari badannya. Min baulin wa arokin, apakah itu kencing, apakah itu keringatnya, wa ghairihima. Kalau kotorannya lebih parah lagi. Yang kedua, anna najasatahu aghladun najasat. Bahwa kenajisannya anjing itu paling kerasnya najis, disebut najis mughalladhah, najis yang sangat, walaupun kering, makanya tidak
Kata Syekh Utsaimin, tidak akan melihara anjing kecuali orang-orang yang jelek jiwanya. Karena itu najis. Nah, yang ketiga, wujubu tathhiri ma walagha fihil kalbu sab'a marrat. Hadis ini menerangkan wajibnya mensucikan apa yang dijilat anjing 7 kali. Ihdaha biturab, salah satunya pakai debu. Wal ahsan, dan yang lebih baik antakuna